Tuh udah jadi memang Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang nggak ada berhalanya. Dan Hanif atau Hanifa itu orang-orang yang menyembah cuma Allah, nggak berhalanya. Nah, di sini Bang, ini yang tadi ini bukti saya yang saya katakan itu berdasarkan literatur ya. Ya. Di sini diceritakan, it was Al-Harith lah yang menggunakan yang akhirnya menguasai Ka'bah. Tapi begitu Amr bin Luhai datang ke Mekah, dia ngeributin soal kepemilikan Ka'bah. Akhirnya children of Ismail, cucu-cucu Ismail ini diusir dari Mekah. Nih, fought the Jurhums, defeated them and cleared them out of Ka'bah. Nah, jadi cucu-cucu Nabi Ismail itu diusir dari Ka'bah. Dan akhirnya Amr bin Luhai ini menguasai Ahlul Bait. Al-Bait, itu artinya Ka'bah. Sacred house, rumah suci. Nah, akhirnya si Amr bin Luhai ini berdoa di Al-Balqa, di Syria, Syam. Akhirnya dia bawa dia bawa idols. Nah, baru nih thereupon he asked to give him a few those idol. Dia minta beberapa berhala dan dia bawa ke Mekah dan ditaruh di sekitar Ka'bah. Nah, jadi penyembah Allah waktu itu diserang oleh Amr bin Luhai, cucu-cucu Ismail akhirnya dikalahkan dan diusir oleh dari Ka'bah. Akhirnya Amr bin Luhai menguasai Ka'bah dan narok berhala-berhala. Karena si Amr bin Luhai ini, nah itu baru masuk tuh Bang, pagan-pagan itu Bang. Baru penyembah-penyembah anak Tuhan ini baru datang ke Ka'bah, baru nguasain Ka'bah. Nah, 400-500 tahun kemudian baru Nabi Muhammad datang untuk meluruskan ajaran Hanif itu. Jadi kalau Abang tanya, Hadijah, omnya Nabi Muhammad, orang tuanya Nabi Muhammad, kakek nenek, mereka Hanifah, lurus. Mereka cuma penyembah Allah, mereka nggak menyembah anak-anak Tuhan. Gitu abangku. Ya. Ini berdasarkan literatur ya Bang ya, dan dari prasasti-prasasti ya. Jadi, nah tapi kalau pertanyaannya balik, tapi Abang alhamdulillah mudah-mudahan Abang nggak pakai ya Allah ya. Karena saya udah bisa buktiin anak cucunya Nabi Ismail menggunakan kata Allah, nama Allah. Ya. Di zaman yang sama, ini abad 1 abad 2 berarti. 550 tahun sebelum Nabi Muhammad, berarti abad 1 abad 2. Mereka sudah menggunakan kata Allah. Ini dari Nabatean, cucu Nabi Ismail. Nah, Paulus dari Roma tuh kapan pakai kata Allah tuh? Itu yang pertanyaan. Tapi jelas ya Bang ya, ajarannya Hanif dari Nabi Ismail ke Nabajoth, Kedar dan seterusnya. Oke. Nah, begini Bang, ada lagi nih. Seperti terkadang kita di kalangan ini kan berdiskusi ya. Nah, tahu dari mana berarti Nabi Muhammad ini kok bisa di kitabnya itu bisa menyinggung-nyinggung tentang sedikit tentang Yahudi dan sedikit tentang Nasrani kalau dia tidak pernah tahu atau tidak pernah mengikuti. Bahkan di kitabnya mengutip bahwa ini nih saya pakai halus saja ya. Saya kalau terlalu nanti Abang balikin ke saya yang repot. Enggak. Saya lebih suka menjelaskan sih Bang, karena saya mau Abang paham. Karena kalau Abang paham,
Abang enak kalau ada kafir-kafir penyembah anak-anak Tuhan di luar sana nanya abang, nih Islam begini, abang bisa jawab, oh enggak, itu bukan itu maksudnya. Kan enak kan? Hmm. Saya lebih mau abang paham. Oke, diceritakan di Al-Quran, Nabi Muhammad itu Ya. adalah seseorang yang ummi dari kitab-kitab sebelumnya. Ummi ini artinya buta huruf dari kitab-kitab sebelumnya. Abang tahu nggak kapan Bible abang ditranslate ke dalam bahasa Arab atau dalam bahasa apapun? Yang lebih general deh. Abang tahu kan? Abang pasti tahu dong. Ya, ya. Kalau ke bahasa Jerman di abad 16. Betul nggak? Mm-mm. Habis itu ke dalam bahasa Latin itu di abad 9. Betul nggak? Ya, ya. Habis itu kalau bahasa Arab itu abang tahu di tahun berapa? Arab itu ikut timur ya. Timur itu eh, ke Arab itu bersamaan dengan Ortodoks kan ya. Karena Jadi nih ngeklaim Ortodoks beda. Ortodoks juga ngeklaimnya tahunnya beda. Itu sudah terjemahkan nah, ke dalam Arab kayak Kristen nah, Koptik dan lain-lain itu mereka nah kita ini kita ada berbeda. datanya sampai orang yang translate-nya, Bang. Ini dari truemeaningarabic.org. Ini ORG ya. Di sini dibilang the earliest translations. Mount Sinai Arabic Codex 151 ditranslate oleh Bisr Ibnu Al-Siri. Kita tahu lagi yang nge-translate kitab abang pertama ini siapa? Di Damaskus tempatnya di tahun 867. Di abad ke-9. Sampai Pation Ibnu Ayub Al-Ansor, Nestorian, Kristen. Jadi orang Kristen Nestorian yang mentranslate kitab abang ke bahasa Arab. Pertama. Nah, jadi yang nge-translate Bible abang, translatean pertama Bible abang, itu di abad 9. Jadi nggak mungkin dong Nabi Muhammad belajar kitab Bible yang ada di abad 9, kan Rasulullah lahirnya 570 meninggal 632. Nggak mungkin dong, betul nggak? Satu. Jadi untuk Rasulullah mempelajari kitab abang, Rasulullah itu mesti bisa bahasa Hebrew, mesti bisa bahasa Greek, Koine, mesti bisa bahasa Latin, dan mesti bisa bahasa Aramaik. Mungkin nggak Bang Rasulullah baca kitab abang di waktu itu? Coba deh, jujur deh. Mungkin, ini Rasulullah katanya buta huruf, tiba-tiba bilingual nih. Tiba-tiba bilingual nih, tiba-tiba nih nggak paham nih saya. Jadi kadang-kadang di pihak abang, oh Nabi buta huruf, tapi bisa 4 bahasa. Nih gimana coba coba nyerang yang bener nih. coba nyerang yang bener nih. Sebentar ente pikir dia nggak bisa baca, tapi sebentar ente pikir oh dia jeplak. Lah jiplak kan 4 bahasa, buset. Ya. Jadi nggak mungkin kan? Jadi kalau abang, makanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang selalu dipelintir oleh orang luar Islam, itu dibilang di dalam Al-Quran dibilang, ya Nabi, kalau kamu nggak percaya sama wahyu ini, tanya sama ahli kitab kamu, tanya sama orang Yahudi. Itu maksudnya apa nggak? Abang tahu nggak maksudnya apa? Itu maksudnya, ini pernah ada yang namanya Ibrahim. Nabi Muhammad kan nggak tahu Ibrahim itu siapa. Ada namanya Ibrahim. Waktu itu kejadiannya seperti ini sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya tuh sama orang Yahudi. Bener nggak? Ada nggak yang namanya Ibrahim? Oh. Cerita mereka pasti lain dari apa yang aku ceritakan kepadamu. Itu maksudnya bukan ya, kalau nggak percaya, yaudah coba, kalau nggak percaya sama Al-Quran, coba tanya sama ahli-ahli kitab itu. Lah, orang ahli kitabnya udah tukang tambal ban semua. Betul nggak? Jadi maksud ayat itu, ya Muhammad, kan jadi gini Bang, Bani Israel ini kalau dari saya, perspektif saya, ini saya perspektif saya dangkalkan. Bani Israel ini kurang lebih kayak maling kundang Bang.
Jadi saya diceritakan oleh Tuhan, Jip, maling kundang tuh dia nggak nurut mamanya jadi batu. Kira-kira maksud penceritaan itu apa, Bang? Apakah saya merasa, wah, gue mesti jadi maling kundang? Dia orang yang terpilih untuk diceritakan ini. Apa gimana, Bang? Ini Enggak sambil dong. ada nara. Mereka sebagai contoh untuk saya jangan kayak gitu. Nabinya bilang, udah diceritain nih, Nabi Lut, kaumnya LGBT. Akhirnya kotanya ditebalikin. Abis itu saya ngeliat nih sekarang nih, Bang. Ada nih kaum-kaum Nabi Lut nih. Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Lut. Itu poinnya untuk Bani Israel ini, untuk orang-orang ini. Biar gue gak kayak gitu. Jangan. Nah, abang malah abang kawinin di gereja abang. Jadi abang diceritain soal maling kundang. Oh enggak, itu perjanjian lama, nggak ada masalah itu. Itu poin diceritainnya apa gitu loh, kalau nggak memang untuk gitu loh, Bang. Jadi kalau abang, kita balik lagi ke pertanyaan abang tadi ya. Ini tuh udah terlalu melebar. Kalau kenapa sih di Al-Quran banyak cerita-cerita Bani Israel? Ya itu, mereka kurang lebih, untuk saya itu kurang lebih jadi kayak maling kundang. Iya, diceritain kayak gitu, lo jangan kayak gitu. Ini ada yang ngingetin di bawah, karena sejarah pasti berulang. History will repeat itself. Akan selalu terulang, Bang. Penyembah-penyembah makhluk, penyembah-penyembah anak Tuhan ini pasti ada nongol lagi. Makanya di Al-Fatihah, saya kalau doa, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Mereka mau saya nyembah anak orang, ya Allah. Jadi gitu, abangku. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya. Karena itu memang betul-betul jadi ini ya. Kenapa di kitabnya abang itu bisa mengutip gitu kan? Ini satu keanehan. Tidak mungkin mengutip kalau tidak sebelumnya dari keluarganya ada yang mengikuti pemahaman sebelumnya itu, yang agamanya sudah ada itu gitu. Gini deh bang. Kalau fitnahannya gini bang. Kalau fitnahannya Nabi Muhammad ngutip-ngutip kitab abang. Ini kita logikakan umum aja nih. Lebih mudah nggak Nabi Muhammad copy aja yang ada bang? Salah-salahnya juga di copy aja semua. Betul nggak? Iya. Kenapa justru Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala malah meluruskan, malah membantah. Nabi Lut zina sama anaknya. Enggak, di Al-Quran dibilang enggak. Nabi Lut justru enggak, dia orang yang soleh. Kalau kita logikanya, ini logika gampang aja bang. Kalau Nabi Muhammad memang ngopi paste, kenapa nggak diikutin aja bang? Bukannya lebih gampang? Betul nggak? Oke. Contoh nih, abang, saya ngopi dari abang. Abang bikin, kita lagi ujian. Kunci jawaban abang udah jawab. Kalau saya memang mau ngopi bang, saya kopi aja. Abang jelek, saya jelek. Tapi kalau abang jawabannya salah, sesuai klaim Allah, kalian sudah merubah-rubah kitab itu, makanya kami luruskan di sini. Nggak dikopi dong bang. Ini justru meluruskan. Kalau ngopi justru kita sama salahnya. Contoh, abang tahu kan di Bible abang, Ibrahim sama Yusuf itu menyebut Fir'aun itu Fir'aun bang. Itu salah. Di zaman Joseph, Fir'aun nggak pernah digunakan bang. Fir'aun itu di zaman Joseph itu disebut raja, bukan Fir'aun. Itu kita baru tahu sekitar 200 tahun yang lalu dari prasasti yang baru keluar. Al-Quran justru meluruskan, enggak, Yusuf itu namanya memanggilnya Malik, raja, bukan Fir'aun. Kalau kami ngopi, kalau Nabi Muhammad ngopi, kita apa bang? Ikut salah dong, betul nggak? Tapi enggak kan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya gitu loh.
Oke, Gimana bang? Gimana? oke. Eh, oke, berarti dia mencatatkan di situ, mencatatkan di kitabnya Bang Jibril itu berarti eh, apakah itu berasal dari mana gitu loh Bang, maksudnya yang memberikan informasi itu gitu. Oh, sekarang abang mau nyerang ke si Jibril ini mungkin bukan dari Allah tapi dari iblis. Tajam aja bang, nggak apa-apa. Serang saya tajam. Serang saya dengan tajam, nggak apa-apa. Santai aja. Oke, Oke. oke. Kalau ngebantah itu ya. Eh, jadi mungkin pertanyaannya gini. Yang mewahyukan ke Rasulullah mungkin Jibril. Jibril ini mungkin bukan dari Allah, tapi mungkin dari iblis. Betul nggak? Itu bukan. Ya, Kesana ya, bukan? Oke. ya. Logisnya bang. Mungkin nggak iblis malah nyuruh nyembah Tuhannya pencipta langit bumi beserta isinya? Mungkin nggak? Ya, Mungkin nggak mungkin nggak iblis malah nyuruh jangan zina, nikahin aja? Mungkin nggak? Mungkin nggak iblis nyuruh kita infak dan sodakoh? Berbagi. Jangan tamak. Mungkin nggak? Mungkin nggak iblis nyuruh kita sujud kepada Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, Tuhannya Ibrahim? Mungkin nggak? Mungkin, kalau mungkin, iblis justru nyuruh kami nyembah berhala, nyembah anak Tuhan. Lebih mungkin itu nggak bang? Coba, jujur coba bang. Lebih mungkin mana? Iblis nyuruh saya sodakoh atau iblis nyuruh saya nyembah anak orang? Lebih mungkin mana bang? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Oke, gini Bang, sebentar. Coba saya belokkan lagi begini. Maksudnya begini. Al-Quran, kitabnya Bang itu membukukan kisah tentang, saya ulang lagi ya supaya nanti jawabannya Bang Jibril bisa lebih spesifik gitu. Bagaimana Al-Quran atau Nabi Muhammad itu mencatatkan kisah tentang Bani Israel, kisah tentang nabi-nabi Bani Israel, ya kan? Kisah tentang nabi-nabi Bani Israel itu, kemudian juga menyinggung kisah-kisah tentang Nasrani atau Kristen itu. Nah, itu sumbernya dari mana gitu? Saya pengen dapat spesifik lagi. Kalau saya masih ibaratnya dalam tanda kutip masih mencurigai ya. Tidak mungkin kalau sah, nggak apa-apa, sah abang mencurigai Jibril, mencurigai Nabi Muhammad, mencurigai sahabat-sahabatnya, mencurigai Allah Subhanahu Wa Taala pun nggak ada masalah, sah aja. Apa yang abang curigakan? Nah, itu nggak mungkin kalau nggak dari lingkungannya Nabi Muhammad atau keluarganya Nabi Muhammad yang juga belajar atau pengikut dari Judaism, pengikut dari kitab-kitabnya Yahudi dan ajaran-ajaran Nasrani yang berkembang ke timur waktu itu. Oke. Kalau itu tidak, tapi nyambung ya Bang. Misalnya gini, saya nggak pernah sekolah, nggak pernah diajari, tiba-tiba tahu ini tahu itu. Itu yang masih menjadi tanda tanya besar. Apakah dari teman-teman Muslim tidak bisa tidak memengakui bahwa lingkungan saat itu Nabi Muhammad ada itu ya sudah belajar atau memahami atau mengikuti Nasrani ataupun Yahudi gitu. Bagaimana Bang? Paham. Saya ngejawabnya ada dua poin nih. Poin pertama, pembenci Rasulullah di zamannya itu banyak Bang. Dari Abu Lahab, Abu Jahal, pembenci Rasulullah ini banyak Bang. Yang mereka tuh ngikutin, sampai mereka tuh sempet-sempetnya ngikutin Rasulullah kemana. Habis itu di sebelah rumah Rasulullah mereka nguping waktu Rasulullah membaca Al-Quran. Pengikut-pengikutnya diikutin, ada yang dipersekusi juga. Musuh Nabi Muhammad ini nggak 1-2 Bang. Di kota dia lahir dan belasan tahun.
Dia di Mekahnya pertama aja 10 tahun, hampir 13 tahun. Musuh Rasulullah ini gak 1-2 bang. Yang di situ. Kalaulah abang berpikir, oh Rasulullah ini belajar dari tabib ini. Rasulullah belajar dari rabi ini. Rasulullah belajar dari pendeta ini. Masalahnya bang, gak ada satupun narasi dari pembenci Rasulullah yang mengatakan hal tersebut bang. Gak ada fitnahan dari pembenci Rasulullah. Oh Nabi Muhammad, si Muhammad ini belajar Yahudi dari rabi ini. Nggak ada bang, nggak ada satu pun bang. Nggak ada, ini pembencinya ya bang ya. Ini kita nggak ngomongin sahabat, ini pembencinya. Nggak ada bilang, oh si Muhammad ini belajar soal keyahudian dari rabi ini, belajar dari kekristenan dari sini. Nggak ada, nggak pernah satu pun. Itu satu. Poin saya kedua, itu jadi sebuah pembuktian belum, bukan sih bang? Jadi pembuktian nggak sih bang? Tadi abang analogikan, abang nggak sekolah. Tiba-tiba abang tahu 3 kali 4 12, 9 kali 5 45, 9 kali 8 73, 72. Orang jadi curiga gak sih bang? Ini lo bener gak sekolah? Atau jadi pembuktian bahwa abang memang pinter? Nah, Rasulullah dapat wahyu atau firman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia terima, itu yang dia sampaikan. Justru tenan bang. Berarti mestinya Nabi Muhammad ngikutin yang salah dong. Betul nggak? Yusuf manggil rajanya Firaun. Tapi Allah justru, Nabi Muhammad justru meluruskan. Enggak, di zaman Yusuf itu dipanggilnya Malik. Firaun belum ada. Kalau memang dia belajar dari kekristenan, mesti dia ikutin dong. Betul nggak? Coba jujur. Jadi, ya balik lagi ke tadi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memang nggak ada keraguan bang, memang nggak ada keraguan. Gimana? Mau gimana? Oke, ini saya cari jalan lagi ini coba. Siap. Enggak, karena ini saya masih ini ya, masih secara logika berpikir Curiga wajar curiga. Gitu. Jadi jangan-jangan begini bang, jangan-jangan ya ini berprasangka aja ya, jangan-jangan apakah mungkin Nabi Muhammad dan keluarganya atau di keluarga istrinya itu mereka mengenal Tuhannya itu mungkin nggak? Tuhan mereka Allah. Melalui siapa, melalui bagaimana, metodenya bagaimana, kalau enggak dari agama sebelumnya kan begitu. Agama mereka sebelumnya Hanif, Tuhannya Allah. Berarti ini Bang Jibril membantah tentang bahwa dari keluarga dan lingkungan dari Nabi Muhammad itu tidak pernah pengikut Yahudi maupun pengikut Nasrani begitu ya. Kalaupun bang gini deh, ini kita gini bang, kita bisa ke kanan, kita bisa ke kiri, kita nggak bisa ambil dua-duanya. Paham nggak bang? Kalau abang mau bilang, oh keluarganya Nabi Muhammad itu orang Kristen, ada yang Kristen atau ada yang Yahudi, makanya Nabi Muhammad belajar dari situ. Kalau memang Nabi Muhammad belajar dari situ, berarti keliru dong bang, yang apa yang di Al-Quran diluruskan semua. Oh, ya. Nabi Lut itu, Nabi Job ya. Nabi Lut itu berarti berzina sama anaknya. Berarti Nabi Muhammad mesti setuju dong sama itu, kan dia belajar dari situ. Betul nggak? Nah, tapi kalau dia nggak belajar dari situ tapi dia tahu, gimana dia mau meluruskan bang? Kan dia nggak di situ. Jadi abang nggak bisa abang ke kiri, abang nggak bisa. Dia belajar dari Rabi Yahudi juga, tapi dia membenarkan, tapi dia ngelurusin, nggak bisa kayak gitu dong bang, nggak bisa dua-duanya dong. Oh. Betul nggak? Nabi Muhammad ini siapa? Kan dia bilang, dia cuma nabi, bukan dia yang menulis Al-Quran ini. Dia cuma menyampaikan apa yang dia terima.
Hmm. Jadi kalau abang mencurigai dia belajar dari keyahudian, mestinya dia ngikutin. Ini kan dia nggak ngikutin. You cannot have it both ways, no. Kita nggak bisa ngambil dua-duanya. Oh, dia belajar juga, tapi dia nggak benerin juga. Loh, gimana caranya? Iya. Oke. Lebih tajam lagi abangku. Oke. Sekarang belok lagi gini Bang. Kalau memang dari Muslim itu ini juga salah satu disinggung di sekolah teologi ya, tentang kalau ini bisa divalidasi ya, bisa di-cross check oleh ke teman-teman yang sekolah teologi ya, terkait dengan pelajaran Islamologi ya. Jadi kalau memang dari Nabi Muhammad itu meyakini bahwa ajarannya itu sudah tepat dan sudah sesuai atau sudah benar gitu, kenapa di dalam berdoanya, di dalam surat apa tadi itu disebutkan begini artinya, bahwa tadi yang Bang Jibril juga sempat sebutkan tadi, sempat kutip, ya Tuhan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus yang Engkau ridhoi. Nah, kenapa harus berdoa seperti itu jika ajarannya itu sudah benar? Kenapa kami berdoa untuk jalan yang lurus sementara kami sudah mendapat jalan yang lurus? Iya, kan Oke. ini disinggung Bang, ini di sekolah teologi disinggung. Iya. Jadi disebutkan. Jadi ini kan menjadi satu di luar, di kalangan kami itu menganggap bahwa berarti di Muslim ini ada sedikit kebimbangan sendiri, bahwa kenapa dia juga harus berdoa seperti itu gitu. Nah, ini. Mantap nih pertanyaannya. Iya. Mantap pertanyaannya. Oke. Kami sebagai Muslim kan secara definisi kami berserah ya Bang ya. Kami menyerahkan apapun terhadap Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Kenapa? Karena dia pencipta segala-galanya. Kalau dia mau menyesatkan kami bisa. Kalau dia mau meluruskan kami bisa. Kami orang yang realistis. Sekarang saya tanya sama Abang, siapa yang bisa jamin Abang meninggal di tempat tidur Bang? Coba. Iya. Ya nggak ada jaminan kan? Nggak ada yang ngejamin Abang bisa. Ya padahal itu udah pasti loh. Abang tiap hari tidur malam di tempat tidur loh. Kenapa Abang masih berharap Abang tidur di tempat tidur? Meninggal di tempat tidur? Kenapa? Karena Abang tiap malam tidur di tempat tidur. Mestinya Abang nggak usah berdoa lagi Abang meninggal di tempat tidur. Kenapa? Coba abang jawab itu aja deh. Abang tiap malam tidur di tempat tidur. Habis itu abang berharap abang meninggal di tempat tidur. Kenapa abang berdoa abang meninggal di tempat tidur? Kan tiap malam abang tidur di tempat tidur. Kenapa? Oke, logikanya nyampe sih. Nah, kenapa? Kalau ditanya kenapa? Ya karena tidak ada kepastian kan, tidak ada yang jaminan, kita nggak bisa memastikan diri kita ini. Jelas kan? Karena Bang, dosa di Islam itu yang paling berat Bang, yang nggak diampuni itu musyrik, menyekutukan Tuhan. Kami paling takut sama yang kami menyekutukan Tuhan. Saya berharap dari bos saya berharap dari orang tua saya berharap dari teman saya. Apakah itu udah menduakan Tuhan? Saya takut. Makanya ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Kasih tahu. Karena kalau bukan dia yang ngasih tahu Bang, siapa lagi? Yang ngasih tahu jalan yang lurus yang bener apa enggak, siapa lagi Bang kalau bukan dia? Saya tanya sama Bang.
Ustadz, bukan orang tua, bukan. Oh, iya, 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 iya. Cuma Tuhan kan yang bisa nunjukin saya jalan yang lurus. Siapa di dunia ini yang bisa nunjukin saya jalan yang lurus, Bang? Makanya saya setiap hari, 5 kali sehari, saya minta Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, tolong tunjukin jalan yang lurus. Karena cuma Dia yang bisa nunjukin jalan yang lurus. Yang lain nggak ada. Itu mudah-mudahan abang paham ya. Oke. Ya, ya, bisa dipahami. Ya, memang Nih, kita itu cukup. sambil ngopi ya, Bang. Oke, oke. Itu memang dibahas dan itu menjadi mengusik logika berpikir gitu, dan tapi nggak tahu tujuannya dari ayat yang di tempat abang itu seperti apa kan. Tapi di kami mau menyimpulkannya itu sebagai kenapa mesti berdoa begitu. Oke, dari jawaban itu tadi bisa diterima lah. Nah, sekarang lanjut lagi. Kalau memang di dalam agamanya abang itu, ini juga ada di STT lagi nih. Kalau memang di agama Islam itu yakin akan satu selamat atau keselamatan itu, kenapa teman-teman Muslim ini berdoanya masih mendoakan Nabi Muhammad untuk diberikan semoga kita doanya semoga Nabi Muhammad dan keluarganya diberikan keselamatan. Nah, itu maksudnya bagaimana ya, Bang? Oke. Jadi ini saya ini lagi ya. Iya. Jadi saya sebetulnya begini. Kenapa sosok seorang tokoh pemimpin yang itu dianggap sebagai rasul yang membawa satu kitab masih tetap minta didoakan atau diberikan doa oleh para pengikutnya gitu? Berarti di sini kan bagaimana gitu? Padahal sudah mengklaim bahwa itu jalan keselamatan gitu. Sebelum saya jawab, ini saya barusan foto handphone saya. Abang lihat ya baterai saya berapa? Ya, 18%. Jadi nanti mungkin di 10%-an saya tukar handphone deh. Saya pakai handphone ini. Jadi mungkin ke ini. Oke, saya jawab dulu. Kenapa kami mendoakan Nabi Muhammad? Ya, itu pertanyaannya ya. Ya. Bang, ini jujur nih, Bang. Ini jujur nih jawabannya nih. Abang fokus nih. Mesti fokus nih. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, Bang, saya tersesat kayak Abang. Nyembah makhluk, nyembah anak orang. Jadi setiap saya ingat Allah, saya ingat yang mengenalkan Allah sama saya. Karena kalau nggak ada Nabi Muhammad, saya persis orang-orang yang nyembah anak Tuhan. Saya nyembah, saya nggak ada kiblat, nggak ada arah. Saya nggak tahu mau doa gimana, cara sujud. Jujur ya Bang, kalau saya Kristen, kalau saya Abang, diceritakan di kitab saya, Tuhan saya sujud. Sujudnya ke arah mana? Saya nggak tahu. Apa yang dibaca waktu sujud? Saya nggak tahu. Kapan waktu sujudnya? Saya nggak tahu. Jadi kalau nggak karena Nabi Muhammad, saya tersesat kayak orang-orang ini. Makanya saya mendoakan Nabi Muhammad, ya terima kasih. Itu bukti saya berterima kasih. Karena kalau nggak ada Nabi Muhammad, saya tersesat. Jadi nyembah anak Tuhan kan, bukan Tuhannya. Kira-kira Tuhannya marah nggak kalau saya nyembah anak-anaknya? Pasti marah lah. Lo, gue yang ngasih napas, lo terima kasihnya sama anak gue. Dikasih otak, dikasih akal, bukannya mikir. Jadi itu bukti saya berterima kasih sama. Gini deh Bang, Abang nyembah jalan kan, saya berterima kasih sama jalannya, gimana? Kalau Abang kan Yesus udah bilang nih, akulah jalan. Udah dibilang nih, gue jalan. Abang nyembah jalannya. Saya berterima kasih sama jalannya. Udah ngasih tahu saya jalannya. Saya makasih. Semoga yang penunjuk jalan dan keluarganya nanti kita ketemu di surga. Terima kasih udah nunjukin jalan, saya jalanin. Bukan saya nyembah jalannya.
Itu lebih ini analoginya ringan banget tuh. Iya, 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 iya. Itu bukti Berarti saya berterima kasih. Bukan keraguan tentang keselamatan ya berarti ya. Contoh nih Bang. Nih analogi yang lebih enteng lagi. Kalau saya kasih Abang duit 10 juta, Bang. Abis itu Abang doain saya apa, Bang? Jujur, Abang doain saya apa? Murah rezeki bukan? Biar saya tambah Iya, banyak rezeki bukan? Lah, kan saya udah iya, ngasih iya. rezeki. Kan dengan saya ngasih Abang 10 juta, berarti saya udah di atas Abang, betul nggak? Ya, 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 ya. Tapi kenapa Abang malah doain saya lebih banyak rezeki? Kan udah jelas saya lebih banyak rezekinya daripada Abang, makanya saya kasih Abang. Lah kan gue udah tajir, ngapain lo doain gue tajir? Ya, 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 ya. Coba saya kasih nih Abang 10 juta, doa Abang sama saya apa? Doa jujur, doa Abang sama saya apa, Bang? Iyalah pasti doa doa terima kasih kan ya. Semoga rezekinya makin lancar. Iya, Iya iya. nggak? Itu analogi udah yang paling gampang gitu. Bukannya loh, mestinya Abang bertanya dong, loh, ngapain gue doain lo tajir, kan lo udah tajir. Nah, kan kurang ajar. Nah, emang gali ladap memang selalu begini nih penyembah makhluk. Gali ladap mah. Gali ladap mah nabi mah Tuhannya. Iya, iya, iya. Jadi itu dua poin yang ada hubungannya dengan tentang kepastian ya, kepastian. Jadi ada dua tadi tentang kenapa berdoanya harus meminta jalan yang lurus, padahal sudah mengklaim bahwa itu sudah tepat gitu, sudah yang benar. Kemudian yang kedua, kenapa justru masih mendoakan pemimpinnya gitu, karena di yang kami pahami berarti pemimpinnya aja masih perlu didoakan, gimana pengikutnya gitu. Seperti itu sih. Jadi lebih ke sana gitu. Ya, Tapi sekarang Abang udah paham ya sebetulnya. kenapa saya doain Nabi Muhammad ya? Ya, iya, ya, bukan karena keraguan juga begitu loh. Bukan itu berarti kan gitu. Oke. Bisa diterima sih penjelasannya. Insya Allah. Ini saya sukanya ngobrol sama orang yang ya kalau mau didebatin, ayo debat, tapi jangan ngeyel. Kalau udah saya menjelaskan sejelas-jelasnya, mau kurang lagi, ayo saya jelasin lagi. Nggak apa-apa. Ini kan berbagi wawasan gitu. Iya, kita bertukar pikiran biar Abang paham perspektif saya. Ya. Oke. Terus Bang. Ya, Ada lagi ya, yang lebih memang tajam lagi. Ya, ini memang harus random, karena kalau nggak random nanti terlalu fokus, nanti Abang bisa menjawab semua gitu maksudnya. Nggak apa-apa dong. Tapi dibikin nggak apa-apa random dong. pun juga masih bisa pasang pertahanan ternyata. Nggak apa-apa. Nggak. Justru kalau saya ada pertanyaan atau serangan Abang yang saya nggak bisa jawab, justru jadi kesempatan saya untuk belajar lagi. Betul nggak sih? Iya. Oke sih, itu ya. Tadi saya ngasih ya itu ngasih beberapa opini-opini yang ada di kalangan kami. Ya, dengan jawaban itu ya masih bisa diterima lah. Itu. Oke. Jadi tiga poin besar itu tadi ya, itu betul-betul dibahas. Jadi saya mau ulang lagi tadi mereview itu terkait dengan bagaimana itu bagaimana mungkin bisa mencatatkan di dalam kitab suci tentang ajaran-ajaran sebelumnya, termasuk Yudaism dan Nasrani itu, kalau dari lingkungannya tidak memberikan pelajaran itu. Yang kedua, itu tadi Bang Iji bisa jawab. Yang kedua,
terkait dengan kalau memang Islam itu mengatakan bahwa agama yang paling tepat, kenapa berdoanya masih memohon jalan yang lurus, bukannya sudah di jalan yang lurus? Itu oke, itu jawab. Yang ketiga, ya itu tadi terkait dengan sentimen itu tadi bahwa pemimpinnya aja masih perlu didoakan gitu, ya kan? Nah, kenapa kita harus menyerahkan diri kepada ya pemimpinnya aja masih perlu didoakan dan begitu? Itu jadi satu narasi ya sedikit sentimen negatif lah ke sana gitu. Tapi ya oke sih, bisa menjawab gitu loh, Bang. Itu. Apalagi Kayaknya yang serangannya bang, serangannya apalagi? Abang sudah terlalu siap. Jadi kalau makin diserang makin siap kan. Jadi Enggak. saya perlu cari waktu yang lain. Bang, ya Allah, ini kita mulai jam 3 sore. Habis itu saya lagi baca buku lagi itu nggak siap bang. Jujur, wallah hari Sabtu saya nggak mana siap hari Sabtu sore-sore. Wiset. Jangan karena ini kebuka tadi jawaban ini, enggak nih, saya tutup semua. Gimana. Enggak. Ya oke sih Bang, cukup edukatif sih, cukup memberikan satu pemahaman ya dari perspektifnya teman-teman Muslim, ya cukup mewakili gitu. Oke. Cuman saya tidak membuka pertanyaan untuk Abang ke saya loh ya, saya nggak membuka pertanyaan. Oh enggak, jangan. Jadi Abang jangan tanya. Enggak, selama ya paling tadi kayak saya paling untuk mirroring, saya mempertanyakan kembali ke Abang itu untuk membangun pola pikir Abang. Kalau Abang nggak bisa ngikutin pola pikir saya, di sana juga ada loh, tapi kayak gini. Kenapa Abang bisa ngikutin yang di sana tapi nggak bisa ngikutin yang ini gitu loh? Atau nggak bisa paham yang ini sementara Abang paham yang ini gitu loh? Lebih ke sana sih. Karena wallah Bang, kalau saya ya pribadi ya, saya ngapain sih Bang? Ini kayak gini nih, saya ngapain sih? Kita ngobrol nih. Habis itu saya ngelurusin ini, buka buku saya yang saya udah baca kayak 10-an tahun yang lalu, atau ada buku-buku yang saya baca baru. Ini ngapain sih? Saya lillahi ta'ala karena kewajiban saya Bang. Karena di Islam ilmu yang saya punya, kalau saya bawa mati, itu akan membelenggu saya Bang. Saya nggak ada kalau orang syahadat sama saya, habis itu saya daftarin di masjid saya terima perpuluhan, habis itu saya dapat persenan. Saya nggak ada, di Islam nggak ada kayak gitu Bang. Jadi saya melakukan ini lillahi ta'ala karena Allah. Bukan karena Abang, bukan karena followers, bukan karena YouTube, bukan karena ini, bukan karena itu. Saya bisa aja nih main game untuk kesenangan saya sendiri. Tapi saya berpikir kan, kalau nanti malam saya tidur, habis itu ada ilmu, ada buku yang saya pernah baca dan nggak saya sebarkan, ilmu itu akan membelenggu saya. Allah akan mempertanyakan, Jip, lo gue kasih waktu, gue kasih buku, gue kasih lo mata, gue kasih lo napas, lo bisa baca buku itu, lo tahu pemahamannya, kenapa lo nggak kasih ilmunya ke orang lain? Saya mau jawab apa? At least dengan saya melakukan ini, saya bisa bilang, saya berusaha. Saya di TikTok, saya live, saya coba menjelaskan, meluruskan fitnahan-fitnahan, penjelasan-penjelasan yang belok, saya coba luruskan. Karena kami Muslim Bang, berserah. Mu'alaf itu kan artinya hati yang dilembutkan. Melembutkan hati Abang itu bukan tugas saya, bukan hak saya. Saya cuma bisa ngasih tahu. Cuma Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang bisa ngelembutin hati Abang. Karena Abang tahu Firaun kan? Firaun udah ditunjukin begini, hatinya kerasnya, wallahu a'lam bishawab. Cuma Tuhan gue ngadu. Semakin keras dia, semakin dia mau nyembah anak Tuhan juga. Kalau dalam kasus Firaun dia nyembah diri sendiri.
Ya itu bang. Ayo dong, tanya lagi dong, apa itu? Gas. Nanti ada sesi lagi, Bang. Siap, siap. Memang harus pelan-pelan ya. Harus pelan-pelan. Iya, pemahamannya. Tapi 1,5 jam ini cukup inilah, cukup oke lah. Ada Abang viewersnya di situ berapa bang? 1.000, ada 1.000, 2.000? 2.000. 2.000? Wah, yang coba abang lihat deh bang. Ya dari tadi nih abang pasti ngelihat ke komen-komen abang. Ya. Dari tadi ada nggak yang menistakan Rasulullah sama Tuhan saya? Jujur. Tadi ada sih. Tadi ada, cuman saya nggak ini ya, lewat typing kan. Ini saya rekam. Ini saya taruh di sini tuh saya rekam biar saya bisa baca komennya. Di room saya ini muslim semua, nggak ada yang non muslim. Dan dari tadi abang kalau mau datanya saya bisa tunjukin komen-komennya. Nggak ada satupun yang menghina. Nggak ada satupun yang menghina Nabi Isa, nggak ada satupun yang menghina. Dan menurut abang dari tadi sejam setengah kita ngobrol, ada nggak saya menista Tuhan atau ajaran abang? Ya. Nggak sih. Nggak ada kan? Kalau yang nggak ada. Tapi abang tersinggung sendiri karena saya membandingkan abang, mungkin ya ini yang paling agak jauh. Saya membandingkan abang dengan pagan Quraisy tadi, penyembah anak Tuhan. Mestinya kalau abang tahu abang bener, nggak ada masalah dong bang. Betul nggak? Ya. Betul nggak? Emang kenapa gue nyembah anak Tuhan? Betul nggak? Mestinya abang begitu nggak? Iya. Tapi kenapa abang ngerasa salah bang? Ya karena itu kan sudah menjadi label ya. Label dari tempat. Kalau abang memang ngerasa bener ajarannya, mesti abang bangga nggak? Abang? Ya. Kenapa abang tahu itu salah? Bukan ini ya, karena beda persepsi mungkin ya. Oh, sekarang abang mau jadi J only nih. Yesus adalah Bapak itu sendiri. Tiba-tiba Yesus itu Bapak itu sendiri. Enggak kan? Abang masih mengakui Yesus itu anak Tuhan kan? Abang sebenarnya ini yang kalau soal kolbu, kalau soal hati ya. Itu yang susah. Tunggu deh, saya mau ganti handphone dulu bentar.